semuanya, pada video kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang memahami lobby dan negosiasi dalam berorganisasi. Pengantar lobby atau diplomasi dalam istilah politik merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik. Konflik yang dimaksud adalah konflik dalam batasan yang luas, yaitu adanya dua hal atau lebih, baik sifatnya personal maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan atau tidak sepaham. Dalam dunia politik, istilah pelobian adalah merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang. Istilah lobbying atau lobby dalam bahasa Indonesia dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Kata melobi terdapat dalam bahasa Indonesia dengan artian melakukan pendekatan secara tidak resmi atau informal. Menilik asal kata lobby berarti teras atau ruang, tempat di mana para tamu duduk atau menunggu bertemu dengan tamunya yang lain dengan santai. Kemungkinan kata lobby ini melatar belakangi perkembangan istilah melobi yang terjadi karena kebiasaan para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di ruangan lobi yang memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai pendekatan. Menurut Anwar, lobby adalah suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak, baik perorangan, kelompok, swasta maupun pemerintah, yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan pihak-pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Menurut Pramono, lobby merupakan pressure group yang mempraktekkan kiat-kiat untuk mempengaruhi orang-orang dan mendapatkan relasi yang bermanfaat. Masyab lebih menekankan lobbying adalah segala suatu upaya yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menarik atau memperoleh dukungan dari pihak lain. Dengan demikian, ada upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk lebih aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain agar bisa memahami pandangan atau keinginannya dan kemudian dapat menerima dan mendukung apa yang diharapkan oleh pelaku lobby. Apa yang dimaksud dengan teknik lobby? Cara atau teknik ada berbagai macam tergantung pada target yang ingin dicapai. Yang pertama itu ada target menang atau bisa disebut juga win-win solution. Jadi ketika targetnya ingin menang, ada tekniknya sehingga dia melakukan kebohongan atau sesuatu yang licik. Atau dengan cara target tidak terlalu memalukan ketika kalah. Nah, masing-masing cara atau gaya melobbying itu tergantung pada kondisi objektif di lapangan dan tergantung pada pihak lain yang kita lobby. Mengapa kita butuh melakukan lobby? Hal ini penting untuk memperluas pencapaian target dan tujuan kita dalam organisasi yang hendak dicapai. Semakin bagus lobby yang kita lakukan, maka semakin cepat target dan tujuan bisa diraih. Bagaimana lobby bisa dilakukan? Lobby bisa kita lakukan kalau lawan kita kira-kira seimbang atau lebih kuat. Kalau seimbang bisa jadi sama-sama akan rugi atau hancur dan ini jelas tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Sedangkan jika lawan lebih kuat, maka yang dicari adalah bagaimana agar kita bisa mengurangi kekalahan atau mencari titik temu sehingga tidak jadi konflik yang berkepanjangan. Apa yang harus kita perhitungkan saat melobi? Yang harus diperhitungkan oleh seorang pelobi yang baik adalah yang pertama, pelobi harus dapat menentukan tujuan atau target berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya. Yang kedua, pelobi harus dapat menilai tujuan atau target berdasarkan kekuatan lawan dengan cermat. Yang ketiga, pelobi harus menetapkan seberapa jauh tujuan yang berbeda itu bisa dicari titik komprominya. Yang keempat, pelobi harus menggunakan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan. Lobby sangat penting dalam kehidupan berorganisasi. Lobby juga diperlukan untuk memuluskan berbagai proses yang sedang dilakukan. Tidak menimbulkan penolakan yang mungkin keras atau sikap. Yang pertama, perlu mengenal atau mengidentifikasi target lobby yang baik.